Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nuriana dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, kelas reguler pagi semester 1 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan memaparkan beberapa materi dan saya akan menjelaskan materi yang akan saya paparkan tersebut. 1. What is grammar? Grammar ialah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menulis, membaca, berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Kedua, the capital letters. Arti kata capital letters dalam kamus bahasa Inggris adalah huruf besar. Dengan mengetahui banyak kosakata dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi maupun dalam menyampaikan pendapat. Dan huruf besar diletakkan di awal kalimat, setelah titik, nama daerah, nama orang, dan nama tempat. Ketiga, nouns. Noun terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada common nouns. Common nouns merupakan nama dari sekelompok nomina yang sejenis atau mirip, karena common nouns tidak menamai apapun secara spesifik. Maka penulisannya tidak dengan huruf kapital, kecuali berada di awal kalimat. Contoh, nama-nama orang, tempat, benda, atau gagasan secara umum. Kedua yaitu proper nouns, merupakan nama-nama orang, tempat, benda, atau gagasan yang spesifik. Proper noun dapat terdiri dari satu atau dua kata, dan kita harus selalu menuliskannya dengan huruf kapital. Biasanya digunakan untuk nama institusi, organisasi, hari, bulan, bangsa, agama, dan tempat. 3. Singular nouns adalah kata benda menunjukkan benda yang berjumlah satu. Kata benda ini biasanya diawali dengan penggunaan artikel a, an, atau the. Keempat, plural nouns adalah kata benda yang menunjukkan benda berjumlah lebih dari satu. Kata benda akan diikuti suffiks atau tambahan berupa s atau is. Kelima, collective nouns adalah kata benda yang digunakan untuk menyatakan suatu nama kelompok atau kumpulan. Keenam, masculine dan feminine noun. Masculine adalah kumpulan kata yang ditujukan untuk anak laki-laki, pria dewasa, hewan jantan. Sedangkan feminine nouns adalah kumpulan kata yang ditujukan untuk anak perempuan, wanita dewasa, dan hewan betina. 4. Terdapat pronoun nouns adalah kata yang digunakan sebagai pengganti dari noun atau kata benda ketika kita sedang berbicara tentang seseorang atau sesuatu. Proper nouns terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada reflective pronouns, adalah suatu subjek dan objeknya sama, digunakan untuk menyatakan diri sendiri, ditandai dengan pronouns yang diakhiri dengan self untuk orang tunggal dan self untuk orang jamak. Kedua, interrogative pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Penggunaan adjective pronouns juga tergantung kebutuhan dan kata ganti yang digunakan. 3 yaitu demonstrative pronouns adalah kata tunjuk dalam bahasa Inggris, digunakan untuk menunjukkan benda atau orang yang dibicarakan. Demonstrative pronouns dibedakan berdasarkan jumlahnya, jamak atau tunggal, dan kedekatannya, diikat atau jauh. 5. Adjective adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun atau pronoun yang dapat berupa orang, tempat, hewan, benda, atau konsep abstrak. Adjektif terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada adjective endings, dapat dikenali dari akhiran yang menyertainya. Yang kedua terdapat kinds of adjective. Dan yang ketiga, comparison of adjective adalah tingkat-tingkat perbandingan pada kata sifat, digunakan untuk membandingkan antara sifat suatu benda dengan sifat benda lainnya. Keenam, determiners merupakan kata atau kelompok kata yang ditempatkan di depan noun untuk membatasi makna noun tersebut. Determiners terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada the articles. A, an, the articles adalah kata yang digunakan
untuk membatasi pengertian dari noun. Ketiganya sebenarnya tidak memiliki arti kata secara khusus. Namun, articles mempunyai fungsi khusus dalam melengkapi suatu frasa atau klausa yang secara spesifik berhubungan dengan noun atau kata benda di dalamnya. Kedua, terdapat demonstrative determinants, berfungsi untuk menunjukkan jumlah di mana objek atau kata benda yang sedang dibicarakan berada. Ketiga, interrogative determinants adalah kata yang digunakan sebelum kata benda untuk menanyakan sesuatu pertanyaan. Keempat, terdapat possessive determinants, merupakan special adjective yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan terhadap noun. Ketujuh, verb and tense, kata kerja yang biasa digunakan dalam kalimat simple present tense. Verb and tense terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada the simple present tense, adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan fakta, kejadian yang dilakukan berulang-ulang, kebenaran umum, kejadian yang terjadi saat ini. Kedua, terdapat am atau is atau are, merupakan bentuk be untuk pola waktu present tense. Be merupakan kata kerja bantu yang digunakan dalam kalimat nomina. Ketiga, the present progressive tense, merupakan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang sedang berlangsung sekarang atau rencana di masa depan. Keempat, yaitu have and his. Have, has adalah bagian dari perfect tense. Kata-kata ini mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai kata kerja umum dan auxiliary verb sebagai kata kerja utama. 5. The present perfect tense adalah bentuk kata kerja yang menyatakan situasi atau perbuatan yang bermula di waktu lampau dan berhubungan dengan waktu sekarang. 6. The simple past tense digunakan untuk berbicara tentang hal-hal yang terjadi atau sudah ada sebelumnya. Ketujuh, regular and irregular verbs. Regular verbs merupakan bentuk kata kerja beraturan yang kata kerja past tense-nya bisa diprediksi karena bisa ditambahkan akhiran di atau ed. Sedangkan irregular verbs adalah kata kerja yang bentuk past tense dan past participle-nya tidak konsisten. Kedelapan, ada was and were. Kata was selalu digunakan untuk kalimat yang berdasarkan fakta, bukan pengandaian. Sedangkan were digunakan untuk bentuk lampau atau past dari to be pada orang kedua, tunggal, dan jamak. Kesembilan, past progressive tense adalah tense yang digunakan untuk membicarakan kegiatan yang sedang berlangsung pada momen tertentu di masa lalu. Sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.